Annyeonghaseyo, saya Jong Cinguduk. Ketemu lagi bareng aku Dewi. Dan hari ini bersama partner aku. Hai, aku Rebecca. Di acara kesayangan kita, Koya Korea bareng KSI Surabaya. Yeay! Dewi, kamu suka makanan Korea nggak? Wah, suka banget dong Kak. Terutama ayam goreng ala Korea itu loh. Biasanya aku kalau makan itu di restoran Korea atau beli yang frozen. Kalau Kak Rebecca suka makanan Korea apa? Aku sukanya makan bulgogi. Dan apalagi kalau makan bareng temen-temen tuh asik banget. Wah, oh iya Kak, aku kadang itu pingin banget bisa masak makanan Korea. Gampang banget, bisa aku kabulin. Nah, salah satunya di KSI Surabaya ada acara namanya K-Cooking. Nah, seperti kayak salah satu rekan kita yang namanya Kristi pada awal bulan April kemarin, dia berkesempatan bersama siswa-siswi KSI Surabaya untuk ikutan kelas K-Cooking. Penasaran? Banget dong. Oke, sejam Cinguduk, check this out. Halo Sejong Cinguduk, kembali lagi bersama aku Kristi di episode Koya, Korea bareng KSI Surabaya. Cinguduk tahu nggak sih kalau hari ini KSI Surabaya sedang mengadakan Korean Culture Program yaitu K-Cooking. Kita kepoin bareng yuk. Hari ini KSI Surabaya sedang mengadakan kelas memasak bersama Sejong Cinggu. Apa Cinggu di rumah juga ada di antara salah satu peserta kali ini? Di kelas ini, Sejong Cinggu yang hadir dibatasi hanya dengan 30 peserta. Oh ya, kelas ini juga gratis loh, dan dibantu oleh chef dari Korea bernama Lee Gon-hee Sansengnim. Jadi, hari ini peserta akan memasak tteokbokki dan hotdog. Waduh, dengerin aja udah ngiler ya. Di acara K-Cooking hari ini, semua alat dan bahan sudah disiapkan oleh KSI Surabaya. Instrukturnya juga berasal dari Korea nih. Jadi rasanya pasti juga asli dong ya. Acara ini dimulai dengan instruksi dan pemaparan alat dan bahan. Kemudian, kita bisa lihat bersama Chef Lee Gon-hee sedang mempraktekkan cara memasak yang akan diikuti oleh Sejong Cinguduk yang sedang berpartisipasi. Halo Sejong Cinguduk, jadi aku sekarang lagi berada di tengah-tengah Sejong Cinggu yang hadir di K-Cooking hari ini. Harum banget nih di sini, kerasa nggak sih sampai di situ? Mereka lagi masak hotdog nih teman-teman, ayo kita ikut. Acara hari ini seru banget nih Cinguduk. Dan pas masak itu, wanginya sangat memenuhi satu ruangan. Aku juga tadi coba sih bikin hotdog, dan ternyata emang gampang-gampang susah sih bikinnya. Oh ya, setelah memasak, masakan ini dimakan langsung bersama di tempat dan bisa dibungkus bawa pulang juga loh. Yuk kita interview salah satu Cinggu buat tanya-tanya pengalamannya. Halo Sejong Cinguduk, sekarang aku lagi bersama dengan salah satu peserta K-Cooking hari ini. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, aku Iin, aku siswa KSI dari kelas 1B1. Baik, Kak Iin ya. Jadi gimana nih Kak Iin, tadi udah sama-sama dengan guru Korea nih, masak-masak gimana perasaannya? Seru sih, seru banget. Jadi bener-bener tahu caranya, terus juga bahan-bahannya. Ya sambil karena aku masih 1B1 ya, jadi sambil pelajaran vocabulary juga gitu. Tapi seru banget, jadi nggak bakal nyesel kalau next time ada acara kayak gini, pada ikutan aja. Seru, top abis. Top abis. Jadi tadi Kak, kalau boleh tahu nih, tadi masak apa aja sih? Tadi masak hotdog, terus habis gitu masak tteokbokki, sama masak odeng. Tadi aku lihat nih, kelompoknya kakak ini heboh banget nih. Tadi pas hotdog tuh ada apa namanya, kayak yang abon itu. Jadi itu sebenarnya hotdog hasil kreativitas enggak ding. Sebenarnya itu kayak accident gitu loh. Itu sebenarnya 2 hotdog. Terus karena kita sambil nunggu goreng dia jadi satu. Daripada rusak kita jadiin satu aja udah jadinya gede. Terus kita mikir atasnya dikasih brown sugar lagi aja. Jadi itu berasa hotdog apa martabak ya gitu. Mungkin ada harapan buat KSI ke depannya? Harapannya mungkin lebih sering ngadain acara kayak gini ya, nggak cuma harus masak, tapi mungkin acara-acara yang lain yang seru-seruan gitu kan, terus yang bisa bikin kenalan sama teman-teman lain gitu. Jadi selain belajar, dapat pengalaman baru, dapat teman baru juga. Gitu.
Seru banget deh aku bisa terlibat di acara K-Cooking Day hari ini, dapat pengalaman baru dan juga teman-teman baru. Ternyata bikinnya nggak semudah yang aku kira. Bisa nih nanti kita coba bikin lagi di rumah. Jadi itu dia ya Sejong Cinggudel keseruan K-Cooking di KSI Surabaya. Kalau gitu, saya Kristi, pamit undur diri. Annyeong! Wah, kelihatan enak banget ya. Aku beneran jadi pengen nyoba masak makanan Korea deh. Aku jadi lapar. Masaknya nanti dulu. Karena selain di bulan ini kita belajar soal masakan Korea, kita juga berkesempatan untuk belajar sejarah Korea, Dewi. Iya, bener banget. Peristiwa sejarah di Korea itu sangat penting ya untuk kita pelajari. Yaitu salah satunya adalah peristiwa penjajahan Jepang di Korea. Ya udah tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak liputan dari Kristi. Halo Sejong Cinggudel, masih dengan aku Kristi. Kalau sebelumnya di Korean Culture Program ada acara K-Cooking, sekarang ada acara yang membahas mengenai sejarah Korea nih. Acara ini dilaksanakan pada 17 April pada jam 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat secara online melalui Zoom. Nah, acara ini tidak dibatasi loh jumlah pesertanya, namun hanya terbatas untuk murid aktif KSI Surabaya saja. Acara ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pengetahuan mengenai sejarah penjajahan Jepang di Korea dan sesi tanya jawab peserta. Acara ini diadakan dengan harapan Sejong Cinggudel bisa lebih mengenal Korea dan sejarahnya. Dipandu oleh Yoon Se-ki Sonsengnim, acara kali ini tidak kalah seru loh walaupun diadakan online. Oh ya, sekarang aku mau tanya-tanya salah satu peserta kita mengenai acara hari ini. Yuk, kita lihat. Jadi kan tadi kita udah ngikutin tuh acaranya, udah dengerin sejarah Korea sama Yoon Se-ki Sonsengnim. Menurut kakak gimana nih acaranya yang tadi? Acaranya menarik banget ya, soalnya kita jadi lebih tahu nih detail tentang sejarah di Korea sendiri ya, dan dibawakan oleh Yoon Se-ki Sonsengnim-nya sangat menarik gitu. Dan bahkan ada fakta-fakta yang mungkin kita sebelumnya belum pernah tahu. Jadi menurut kakak nih, dari semua pengetahuan yang tadi dijabarin sama Sonsengnim-nya, menurut kakak yang paling menarik yang bisa didapatkan di acara ini apa? Yang paling menarik ya di balik penjajahan pasti ada kisah-kisah heroik yang tadi yang seorang remaja umur 18 tahun udah mikirin sampai ke situnya gitu. Aku jadi kebayang aku 18 tahun ngapain ya. Terakhir nih Kak, jadi mungkin dengan acara ini mungkin kesan-pesan kakak atau enggak rekomendasi apa sih dari kakak buat KSI Surabaya ke depannya nanti? Oke. Sebenarnya selama COVID yang kemarin kan cukup banyak ya, KSI itu bikin acara online. Tapi karena akhir-akhir ini kan COVID juga udah mulai terkontrol, banyak kan offline. Sedangkan aku kan di luar Surabaya, jadi agak-agak bisa ikut. Pas ada acara ini, wah seneng gitu, ada online lagi yang bisa aku ikutin. Dan memang sih kalau aku ngikutin KSI Surabaya ini eventnya cukup banyak ya, nggak cuman kita kelas belajar di kelas, tapi ada kayak kelas-kelas budaya, terus biasanya juga ada komunitas-komunitas, terus nonton bareng segala macam. Dan ya itu sangat baik sih, apalagi untuk bonding ke murid-muridnya, dan murid-muridnya bisa belajar hal-hal lain di luar kelas. Nah, itu dia Sejong Cinggudel keseruan Korean Culture Program mengenai sejarah Korea. Kalau menurut Sejong Cinggudel, sejarah Korea apa sih yang paling menarik? Komen di kolom komentar ya. Kalau gitu, aku sudahi dulu liputan hari ini, dan aku kembalikan ke Kak Rebecca dan Kak Dewi di studio. Annyeong! Memang ya kisah sejarah itu selalu berhasil memantik rasa penasaran kita, Dewi. Bener banget Kak, dan juga kita belajar sejarah agar kita tidak lupa dengan masa lalu ya. By the way Kak, gara-gara aku lihat liputan kelas K-Cooking itu tadi, aku jadi kepikiran gimana kalau kita kasih rekomendasi makanan Korea buat dicoba sama Sejong Cinggudel.
Oke, boleh. Aku duluan ya. Iya. Oke, jadi yang pertama ya, ada namanya bulgogi kesukaan aku tadi. Aku udah bilang kan tadi ya. Ini tuh daging ya yang dimasak dengan cara ditumis. Rasanya tuh manis, asin dan gurih. Aku udah bayangin Ngiler banget ngiler sih? banget ya kan. Nah, terus yang kedua ada namanya bibimbap. Ini berasal dari kata bibim yang artinya campur dan pap yang artinya nasi. Jadi ini tuh nasi campur ala Korea gitu loh Dewi. Nah, jadi isinya tuh ada nasi, ada sayur dan juga lauk. Nah, yang lebih menarik, cara makan bibimbap ini adalah sebelum dimakan semua tuh dicampur dulu jadi satu di dalam mangkok. Pasti rasanya jadi merata gitu ya. Lezat banget. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya jajangmyeon. Nah, ini buat yang nggak suka pedas atau nggak bisa makan pedas. Seperti aku. Oh, seperti dirimu. Oke, baik. Nah, jadi ini kena pakai topping jajang. Nah, ini saus kacang hitam kayak gitu. Nah, kalau Dewi ada rekomendasi? Wah, kalau tadi kan makanan yang kering ya, Sejang Jinggedel. Nah, sekarang aku mau kasih rekomendasi makanan yang berkuah nih. Wah, seger nih. Yang pertama ada Budae Jjigae atau Korean Army Base Stew. Itu makanan ini tuh ada cerita sejarahnya loh, Sejang Jinggedel, Kak Rebecca. Oh iya, jadi penasaran apa tuh? Jadi setelah perang Korea di tahun 1950-an, Budae Jjigae itu diciptakan dengan menggunakan persediaan makanan yang tersisa dari perang, seperti daging kalengan kayak spam, pork gitu, terus sosis, kimchi, mie instan, saus gochujang, tok, sama yang lainnya pokoknya dimasak dalam satu hotpot gitu. Yang kedua ada naengmyeon, berasal dari kata naeng yaitu artinya dingin dan myeon yang artinya mie. Jadi mie dingin. Bentar, mie dingin ya? Bercanda kamu ya, ayo. Enggak bercanda. Kamu salah baca ngaco atau gimana ini? Waduh, enggak ya. Kalian nggak salah dengar, Kak Rebecca juga nggak salah dengar. Jadi ini tuh hidangan mie tipis dan kenyal yang disajikan dengan kuah kaldu sapi dingin. Dan biasanya disantap ketika musim panas. Kepo banget nggak sih, apalagi Surabaya lagi panas-panasnya gini ya. Bentar ya, ini kerja dulu Bu ya. Nanti makannya nanti Bu. Iya. Oh ya, oke, lanjut lagi. Yang ketiga ada samgyetang. Ini adalah hidangan sup ayam ginseng khas Korea Selatan yang mana satu porsi sup itu cuma dimakan oleh satu orang aja. Jadi nggak bisa kayak bareng-bareng kayak sup ayam Indonesia gitu. Nah, dalam budaya Korea, samgyetang itu biasanya disantap di hari-hari terpanas di musim panas sebagai cara untuk mempertahankan energi dan menyeimbangkan panas tubuh. Wah, itu di luar panas, makan panas juga. Nah, orang-orang Korea itu juga punya pepatah, yaitu Iyol Jiyol, yang artinya melawan api dengan api. Jadi jika di luar itu udaranya panas, mereka para orang-orang Korea itu harus mengatasinya dengan makan sup panas gitu, Kak. Oh oke, ini jadi pengetahuan baru nih buat aku. Ternyata makan Korea itu erat kaitannya dengan budaya Korea, Dewi ya. Betul. Nah, dari rekomendasi kita, yang mana yang Sejong Jinggedel mau atau sudah coba? Atau mungkin kalau misalkan punya rekomendasi makanan Korea lainnya juga bisa kalian komen di bawah ya. Komen, kita tunggu. Dewi, bentar deh. Itu apa deh? Ya, Itu apaan tuh? apa itu? Nggak tahu. Aduh, bentar. Kepalaku kok pusing banget ya, Kak? Sama. Ini kita habis ngapain ya tadi ya? Terus, Tantar bajumu. Bajuku kenapa? Baju. Loh. Ini gimana nih? Aduh, bentar. Kok kita tiba-tiba pakai hanbok ya? BTW ini di mana sih, Kak? Kalau di belakang kita ini sih istana utama dinasti Joseon ya. Namanya Gyeongbokgung. Loh, bentar. Ini tuh berarti kita lagi di Korea apa gimana? Kayaknya ya Dewi, kita nggak sengaja masuk ke lorong waktu ke dinasti Joseon gitu. Tuh, terus gimana kita caranya balik ke KSI? Bentar, di tanganmu ada apa tuh? Tanganku? Iya. Oh iya. Mungkin ini petunjuk. Mungkin ya. Rapet ya, Kak? Ya rapet banget. Waduh. Wah, Tenang. ya. Ini ada clue-nya. Hmm. Jadi ini kita harus menyelesaikan misi.
mengajari Sejong Cinggedel tentang kosakata Sege dalam waktu kurang dari 4 menit. Setelah itu kalian bisa kembali ke KSI Surabaya. Waduh, jadi nervous nih. Tapi aku yakin kita bisa. Fighting. Nah, Sejong Cinggedel, di segmen kali ini kita akan belajar tentang kosakata Sege. Nah, yang pertama, kapan sih kita memanggil raja dengan sebutan Chona, Pea, atau Jusang? Nah, jadi Chona artinya tuh yang mulia. Istilah ini digunakan oleh bawahan raja untuk memanggil sang raja. Dan yang kedua, ada Pea, yang artinya juga sama, yang mulia. Nah, istilah ini paling sering digunakan untuk menyebut raja dan kaisar dalam periode Prajoseon, seperti tentang Goryeo, Silla, dan kaisar Tiongkok lainnya. Oh, aku jadi ingat drama Empress Ki nih, di mana Ji Chang-wook itu berperan sebagai kaisar itu sering dipanggil apa tadi? Pea sama Kasimnya. Bener banget Dewi. Nah, sementara kalau Jusang itu lebih sering muncul di drama Under Queen. Aduh, gimana sih mulutku? Under the Queen Umbrella. Oh iya, bener banget Dewi. Nah, jadi Jusang itu artinya sang raja. Ini tuh adalah gelar resmi raja. Nah, biasanya tuh yang manggil itu kalau tingkatannya lebih tinggi atau lebih senior. Misalnya kayak Ibu Suri. Nah, istilah ini dapat digunakan bersama dengan Chona sebagai Jusang Chona, yang artinya yang mulia raja. Ngomong-ngomong drama Under the Queen Umbrella nih Kak, aku juga punya beberapa kosakata. Yang pertama ada Wangseja, artinya putra mahkota atau pewaris resmi. Yang kedua ada Joha, itu istilah yang digunakan untuk memanggil putra mahkota. Yang ketiga ada Wangsejabin atau Sejabin, yang artinya putri mahkota atau permaisuri putra mahkota. Yang keempat ada Daegun atau pangeran agung. Jadi dia adalah anak raja dan ratu yang lain selain Wangseja. Jadi anak raja dan ratu tapi bukan pewaris resmi. Nah, yang kelima ada Gongju yang artinya putri kerajaan atau putri raja yang sah. Putri raja dan ratu yang tadi disebut Gongju tadi itu sering kali dipanggil Gongju Mama atau yang mulia Tuan Putri. Nah, yang keenam ada Debi yang artinya Ibu Suri atau permaisuri mendiang raja atau seringkali ibu raja saat ini. Dan dia biasanya dipanggil dengan Debi Mama. Begitu. Nah, aku nih ada tambahan lagi nih. Bagi yang pernah nonton drakor legendaris Dongyi, pasti pernah bingung nih sama ranking jabatan yang begitu banyak dan ternyata mempengaruhi untuk memanggil julukan orang-orang tersebut. Ya Kak, aku tuh suka bingung kadang-kadang Dongyi memanggil laki-laki yang lebih tua dari dia itu dengan sebutan Degam, Yonggam, dan ada juga Nari. Bedanya apa sih Kak? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu sama, yang mulia. Tapi kalau kita lihat di bahasa Korea dan bahasa Inggris, itu ada tingkatannya kalau ngomong yang mulia kayak gitu. Nah, misalnya nih dalam bahasa Korea Daegam. Nah, dalam bahasa Inggris itu artinya His or Your Excellency. Nah, istilah ini digunakan untuk memanggil senior pertama hingga menteri senior kedua dan para pangeran yang merupakan saudara raja. Nah, sementara untuk Yonggam itu artinya His or Your Lordship. Istilah yang digunakan untuk menyapa para menteri senior kedua hingga senior ketiga, seperti itu. Nah, lalu ada yang tadi kamu bilang, Nari atau Nari itu bisa dalam bahasa Inggris disebut Sir atau Your Honor atau Master. Nah, istilah yang digunakan untuk secara resmi menyapa pejabat dari senior ketiga hingga junior ke-9. Nah, itu juga tuh digunakan secara umum kalau Raja Jelata manggil para bangsawan. Nah, tadi kalau itu kan kayak anggota kerajaan ya, orang-orang penting. Nah, kalau Raja Jelata seperti kita, itu ada julukannya sendiri nggak sih Kak Rebecca? Ada dong Dewi. Jadi julukannya namanya Baek Song
rakyat jelata kayak kita. Sedih banget. Song. Iya, by the way, kamu tahu nggak kalau ada kosakata yang biasanya sering muncul di drama Sege ya, tapi juga digunakan jadi judul drama Korea. Ayo apa Dewi? Kayaknya aku tahu. Terkenal nggak sih? Terkenal banget. Pemainnya juga ganteng sang banyak ya. Ganteng. Oh Iya. Oh, aku tahu itu Hwarang yang artinya ksatria tampan. Jadi sekelompok pemuda di periode Silla yang dilatih dalam budaya, seni bela diri dan berbagai pelajaran ilmiah. Oh oke, itu menarik banget sih drakornya ya. Nah jadi gimana Sejong Cinggedel? Mudah dimengerti kan? Ya Kak, kayaknya kita udah habis deh buat jelasin. Kayaknya ya, bentar kok tambah pusing. Dewi. Akhirnya kita kembali ke KSI ya Kak Rebecca. Bener banget. Tapi semoga kita bisa Koreanya lebih lama ya. Gak cuma beberapa menit kayak tadi. Iya, tahu nih Kak caranya supaya Sejong Cinggedel bisa punya kesempatan ke Korea. Kayak kita tadi cuma beberapa menit ya tadi. Nah, caranya adalah ikut lomba pidato bahasa Korea di KSI Surabaya. Lomba ini akan dilaksanakan pada bulan Juni. Nah, kalian yang tertarik nih, kalian masih punya waktu buat persiapan. Salah satunya itu dengan nonton segmen Learn Korean with KSI Surabaya di tiap episode Koya, dan tentunya ikut les di KSI dong. Oh, kalau belajar di KSI Surabaya berarti lomba ini hanya terbuka untuk siswa KSI Surabaya ya Dewi? Iya, bener banget. Lomba pidato ini hanya terbuka untuk siswa KSI saja ya. Oke, nah selain ada lomba pidato, KSI Surabaya mengadakan Korean Culture Day yang diadakan di SMA Muhammadiyah Gresik pada bulan Mei mendatang. Kalian bisa pantengin keseruan acara tersebut di Instagram @KSI_Surabaya. Atau mungkin nih kalian kalau yang pengen sekolahnya didatengin sama tim KSI, bisa banget loh, langsung hubungin kita aja ya. Sekian ya untuk hari ini. Semoga episode hari ini membuat kalian lebih semangat untuk mengenal Korea ya. Oke, aku Rebecca dan rekan aku Dewi pamit undur diri, dan jangan lupa untuk like, komen, follow dan subscribe YouTube KSI Surabaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Annyeong!